Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing, sehingga tidak membedakan antara siswa yang pintar maupun yang kurang pintar. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru menerapkan strategi yang logis dalam setiap kebutuhan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Puspita, ruang R001, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama yaitu keberagaman agama atau kepercayaan. Nah, di dalam kelas tentu terdapat agama atau kepercayaan yang berbeda-beda atau beragam. Contohnya, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Namun, dengan adanya perbedaan agama atau kepercayaan, peserta didik saling menghormati agama satu sama lain. Yang kedua, yaitu keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki berdasarkan secara biologis sejak lahir. Namun, dalam bersosialisasi di kelas, perbedaan jenis kelamin bukan jadi halangan dalam bekerja sama, bermain dengan satu sama lainnya di sekolah. Laki-laki dan juga perempuan memiliki kedudukan yang sama. Contoh yang ketiga yaitu keberagaman suku bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku dan bangsa, seperti suku Jawa, Melayu, Sunda, Batak, dan masih banyak lagi suku-suku lainnya. Namun, dengan adanya keberagaman tersebut, siswa dapat mengetahui yaitu mengenai suku dan juga budaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari ruang R001 PGSD. Yang keempat, keberagaman wilayah. Negara maritim adalah salah satu julukan yang melekat pada Indonesia, karena Indonesia memiliki perairan yang lebih luas daripada daratan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.508 pulau, dengan 5 pulau terbesar, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Dengan latar belakang berbagai wilayah yang beragam, maka karakteristik peserta didik di kelas juga berbeda-beda. Yang kelima, keberagaman sifat dan kepribadian. Dengan latar belakang wilayah yang berbeda-beda, tentunya peserta didik memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda pula. Namun, perbedaan sifat dan kepribadian tersebut akan membuat peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang terakhir, keberagaman bahasa. Dengan adanya perbedaan wilayah, membuat bahasa yang ada di kelas juga beragam. Setiap peserta didik memiliki bahasa, dialek, logat yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, peserta didik dapat mengetahui berbagai bahasa yang ada di lingkungan sekitar, terkhususnya yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valina Sinka. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosial-kultural Brown Freidenbach tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbentuk luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktamela Dwisa. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang Kedua, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tentang multiple intelligence.
atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993 yang merupakan seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University di Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijen sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dalam menghasilkan produk dalam satu setting yang bermacam-macam, dan dalam hal ini membaginya ke dalam 8 kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yang ketiga ada kecerdasan spasial visual, yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima ada kecerdasan musikal, yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, dan yang kedelapan kecerdasan naturalis. Perkenalkan, saya Dania Nurul Intan. Saya merupakan mahasiswa PPG dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar R001 Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teori Zone of Proximal Development, yang mana di sini disingkat dengan ZPD. Pada teori ini terdapat 2 bagian, yaitu teori perkembangan aktual peserta didik dan teori perkembangan potensial peserta didik. Pada perkembangan aktual peserta didik, yang mana di sini peserta didik telah mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau materinya telah dapat dipahami secara mandiri. Sedangkan untuk perkembangan potensial, di sini peserta didik memerlukan bimbingan dari seseorang, baik itu guru ataupun temannya atau orang lain, untuk membimbingnya memahami suatu materi atau soal yang ia pelajari. Nah, jadi yang dikatakan dengan teori Zone of Proximal Development itu adalah jarak antara perkembangan aktual peserta didik dan perkembangan potensial peserta didik. Misalnya saja kita beri contoh, di dalam suatu kelas ada 20 orang peserta didik. Nah, 18 peserta didik telah mampu memahami materi dengan baik, sementara 2 orang peserta didik lainnya itu masih belum mampu memahami materi dengan baik, sehingga peserta didik ini memerlukan bimbingan dari guru. Nah, 2 orang peserta didik ini adalah yang dikatakan dengan perkembangan potensial peserta didik, karena memerlukan bimbingan, dan 18 peserta didik yang telah mampu mempelajari materi dengan mandiri, ini yang disebut dengan perkembangan aktual peserta didik. Dan teori yang terakhir yaitu adalah learning modalities. Nah, learning modalities ini berbicara mengenai cara belajar peserta didik yang terbagi menjadi 3 bagian, yang disebut dengan VAK atau VAK. V itu adalah visual, A itu adalah auditory, dan K adalah kinestetik. Nah, kita berbicara mengenai visual. Visual itu adalah kemampuan atau cara belajar siswa dengan pengamatan atau melihat secara langsung, begitu. Jadi peserta didik akan lebih senang untuk belajar lebih cepat memahami dengan melakukan pengamatan langsung daripada dengan berdiskusi atau mendengarkan. Kemudian, yaitu yang kedua adalah auditory. Auditory itu adalah gaya belajar peserta didik yang mana peserta didik akan lebih cepat memahami materi jika mereka melakukan kegiatan belajar dengan lebih dominan ranah mendengar. Contohnya saja seperti mereka melakukan diskusi. Nah, biasanya peserta didik yang gaya belajarnya auditory akan sangat senang dengan belajar diskusi karena mereka bisa bertukar pikiran dan mendengar dengan baik. Dan yang terakhir adalah kinestetik, di mana peserta didik akan merasa senang atau lebih cepat memahami suatu materi pelajaran dengan melakukan secara langsung, atau peserta didik itu biasanya akan langsung terjun dengan memegang, meraba, atau melakukan mencoba sesuatu secara langsung. Begitu. Baiklah, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.